Baik, hikmah nomor berapa? Kalau tadi kita dididik bahwa amal ibadah kita harus didasari ikhlas, jangankan ingin diberi imbalan sampai surga neraka pun dalam hal ibadah lewat sajalah. Karena ketika kita beribadah ingin imbalan, ingin, jangankan dari manusia, dari Allah pun jangan ingin imbalan. Ibadah kita semata-mata karena yang disebutkan karena Allah itu sebenarnya bukan ingin diberi imbalan oleh Allah, tetapi dalam rangka syukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Ketika kita masih menginginkan imbalan, masih menekan Tuhan, itu masih ngatur Tuhan. Gusti mah ngabdi sholat asal abdi ka surga keun awas ulah henteu, awas ulah dikanarakakeun abdi, kumaha jadi pangeran teu bisa diaturnya. Tuh kan ke situ lagi. Mending kumaha tuh geus pasrah. Sanajan abdi ibadah tapi ku Gusti rek dikanarakakeun, amangga ngan upami tiasa mah tong panas we narakana kitu. Bolehlah usul seperti itu. Aku kudu ting panas asal dipikarido we ku Gusti atuh. Piraku ajengan kitu, teu piraku da kumaha anjeunna we. Ulah sok gandeng jeung dudungan beunghar. Nya beunghar nya gagah. Urang sebagai hamba pasrah. Itu kurang pasrah, itu bangsa itu kurang pasrah. Saya bangga loh pada pendiri negara ini yang meletakkan dasar negara berdasarkan agama yang disebutkan nasionalis religius. Kebangsaannya kuat, agamanya kuat. Tinggal yang diperlukan hari ini orang yang memiliki power tinggi untuk membawa bangsa ini kepada pelaksanaan. Diperlukan orang yang powernya tinggi, lain power dugar dagor, tapi kemampuan, keilmuan, akhlak, sehingga menjadi panutan gitu. Kita kekurangan itu, Pak, sangat kekurangan itu. Miskin kita, miskin figur-figur seperti itu. Saya tidak termasuk, Pak. Saya tidak termasuk kategori seperti itu. Posisi saya kalau dalam sepak bola sekali-kali menang bola dioper gitulah. Ya, bukan pembawa bola, bukan striker saya yang mampu menggolkan, bukan, Pak. Ini masih perlu digali teman-teman ini dari kelompok manapun. Tidak harus dari ulama, dari politikus yang ikhlas, dari seniman, dari nanti insya Allah dari kalangan seniman nanti datang. Tadi sudah telepon, abdi aya tamu heula ti home himpus gitu. Mereka dinya abdi mangga ke. Tadangukan. Khairu awqatik waktun tashhadu bihi wujudu faqatika wa taridu fihi ila wujudi zillatika. Manakah gold time? Peluang emas itu yang mana sebenarnya? Peluang emas khairu awqat adalah saat di mana saat tersebut Anda mampu mengkaji diri sehingga terasa bahwa kita tidak akan mampu melakukan sebuah aktivitas tanpa ketergantungan kepada Allah, tanpa bantuan Allah. Itu faqih itu begitu. Sebenarnya faqih bukan sesuatu yang baru disebut faqih kalau sudah menghimpit gitu. Nyeri karena hati, kehul, kesel, sebel. Tidak harus sebenarnya. Semua saat kita tergantung pada Allah. Maaf beribu maaf. Kalau kita disebut orang sekuler mungkin tidak enak ya. Pak Jajan sekuler kehet sih aing kiai bebas. Padahal kiai baru label pengetahuan aja. Sadarkah
bahwa berkedip ini ada mesinnya, bergerak ini ada mesin ini. Syekh Al-Arif Billah Habib Lutfi Rais Am Jamiah Thariqah, beliau menyampaikan satu orang manusia bisa beraktivitas, bergerak, berfungsi sebagai manusia karena dia tersambung secara energi kepada semiliar bintang. Hiji jelema bisa gular giler ya, dari Tuhan, dari Allah sebagai sumber segala gerak, bisa memainkan, mewayangkan manusia ini melalui 1 miliar bintang, dari bintang yang berputar tersambung. Ini Syekh Al-Habib Lutfi Al-Arif Billah. Kalau saya ke Jawa Tengah sebelah utara pasti nginapnya di rumah beliau, selalu beliau susul. Di mana? Ulah sare di hotel tah, di Abah beliau. Enak Pak, jadi murid disayang guru. Biar goblok, biar tolol kayak begini, enaknya saya disayang guru. Sebab tidak pernah berpikir untuk melewati, melangkahi, membentur guru, tidak pernah. Apapun aktivitas saya dalam rangka khidmah kepada guru. Sebesar apapun saya hari ini, posisi saya di bawah telapak kaki guru. Saliwat masih gak tolol gitu teh. Saliwat mah. Kita kalah oleh kungfu, kalah oleh Shaolin. Bagaimana menghargai guru? Pesantren sudah kehilangan adab, Pak. Sekolahan mah komo hampura. Kita ini sebenarnya kemana nganutnya ini? Ke barat, ke Cina, ke Arab itu sebenarnya. Geus teu buku guru na Indonesia. Ya. Tanyakan aja banyak kawan-kawan saya, teman-teman saya di pesantren dulu. Jajan di pesantren jago ngaji, lain-lain jago hidmah. Saya waktu di Al-Masturiah masih ingat, mohon maaf, hari itu memang hari luar biasa bagi saya, tidak terlupakan. Tanggalnya lupa, tahunnya ingatlah, antara tahun 68 73, sekitar tahun 70. Keluar pengajian dari masjid, kawan-kawan masuk asrama, lalu mandi persiapan sekolah, makan persiapan sekolah. Saya nasibnya dipanggil guru ajengan daman sebelah utara. Bidin dia bidin. Soan, jangan bidin. Pang nimakeun. Saat itu Al-Masturiah boro-boro gedung seperti sekarang. Listrik heulaan ka dieu, sana masih pakai desal puir dulu. Maka untuk air harus nimba heula. Alhamdulillah selesai minuhan bak untuk satu keluarga. Niat dahar ka kobong geus. Gerodi ti belah kidul. Bidin deh. Kang Kiai Haji Syahabudin. Kamu kan orang Salabintana, pintar ngurus bunga. Coba taman rumah saya ini urus oleh kamu sekaligus pel di dalam. Waduh, nemperak pakai. Tong amak santri Azainiyah mun anak ayeuna ka maneh kitu. Bukan balas dendam, bukan. Mata rantai aja, mata rantai. Kareuheuleun da santri di dieu boga guru teh. Tapi setelah di rumah semuanya juga mengatakan hadena aing ku bapak. Dicecer wae titah gawe baheula. Jadi mandiri mereka. Makanya saya tuangkan dalam mars dan himne Azainiyah. Ilmu tinggi, akhlak sufi, hidup mandiri, pemimpin yang sejati. Opat eta we Kang. Cager ya dunya. Ilmuna luhur, akhlakna sufi. Hidupnya mandiri, tidak jadi mualim ustad tukang jajaluk. Hayo nyin proposal kemana-mana. Can aya duit, can tulus kegiatan. Saya di Sukabumi kenapa lumayan bisa bergerak? Bikin rumus sendiri. Tidak dibantu oleh pemerintah, kami jalan, dibantu lebih lancar jalan. Kekarek cager. Kegiatan ini kalau saya bikin dulu proposal, baru ada biaya dulu, mal tulus-tulus. Nges jalan. Sarua bupati yang ngiringan abdi geda saya siereun sabeunyereun gahe. Mantuan paman. Sasieureun sabeunyereun cek beliau. Gitu aja. Mari para kiai. Barangkali kalau prinsip Azainiyah bisa dipakai oleh Bapak, monggo. Ilmu tinggi, akhlakna sufi, hidupna mampu jadi pemimpin, pan beres ya. Nu hese teh eta buku. Hari ini kita baru mampu apa di sekolahan? Mampu menghasilkan selembar ijazah.
teuing bener teuing teu prestasina pokoknya menang surpikat menang sertifikat wisuda. Setelah di wisuda turun ke desa bengong sarjana bengong, silakan olah desa ini sesuai basic ilmu Anda. Kumahanya Allahu Akbar. Begitupun keluaran pesantren. Naon pigawean khutbah we lah ayuhan nasi takulo. Ngurus jenazah mimpin tahlil gitu. Saya gitu. Bagaimana agar masyarakat di situ ekonominya bangkit? Teka pikir, kumaha sangkan ibadahnya, teka pikir. Kang kunaon masyarakat kieu? Tas waktosna we. Ini eta. Nah, hikam berfungsi di situ. Kembali ke tadi. Jadi waktu yang terbaik adalah waktu yang sadarilah bahwa kita ini fukoro, yang disebutkan fakir dalam tasawuf lain balangsak harta, tetapi fakir adalah punya kesadaran ketergantungan kepada Tuhan. Anda pengusaha umpama pejabat tinggi, tetapi ada kesadaran, ya Allah, andaikan tidak diatur, tidak ditarbiyah, tidak Rabbil alamin, tidak ditarbiyah oleh engkau, saya tidak akan bisa bicara, melihat, mendengar. Ya semua ya kabelnya. Jangan tidak percaya, handphone dengan handphone tanpa kabel bisa nyambung. Kita dengan apa itu planet-planet. Buat apa Allah membuat bintang triliunan jumlahnya? Bukan untuk bintang kecil di langit yang biru, hangat banyak, ya, hanya untuk itu bintang. Bukan, ini mesin, ini mesin Tuhan. Kita hidup ada air di bumi yang bulat. Kenapa tidak tumpah ke sini? Karena dia berputar pada porosnya, dia berputar pada orbitnya. Bulan mengitari matahari, mengitari bumi, bumi mengitari matahari, terus berputar, semua berputar ke kiri. Tidak ada yang berputar ke kanan, berputar ke kiri pada porosnya, berputar ke kiri pada orbitnya. Berbarengan dengan orang tawaf, berputar ke kiri. Ada apa di sebelah kiri? Ada latifatul qalbi, ada rumah Tuhan dalam diri manusia. Geus ku Allah digitukeun, jelema bedegong hayang muter ka. Mung diatur aing lah, mung aing resep diatur ku Allah teh resep. Hayang diatur ku saha deui? Da mending kene jadi jelema bager da bedegong ge. Naon atuh untungna? Da bager ge teu mantak rugi. Menjadi ahli sholat, rajin melaksanakan sholat, apa merugikannya? Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Aku turunkan aturan Quran untukmu, bukan untuk memberatkan kamu. Sehari semalam berapa jam? 24